Kita lanjutkan kembali diskusi kita membedah kesaksian JK terkait sidang kasus Bank Senturi, dan saya kembali ke gedung DPR MPR bersama Pak Januar Rizky. Pak Januar, kalau beberapa kalangan mengatakan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan Pak Yusuf Kalla dalam persidangan tadi tidak terlalu banyak perbedaan yang cukup berarti dari keterangan-keterangan yang disampaikan di luar persidangan. Sebenarnya seberapa signifikan sih kesaksian JK untuk mengungkap kasus Senturi ini? Ya, saya setuju ya, karena menurut saya sudah beberapa saksi yang cukup menyita perhatian ya, dimulai dari Bu Sri Mulyani, tadi Pak Yusuf Kalla, besok Pak Budiono. Tapi menurut saya jalannya persidangan sebetulnya tidak ada bedanya dengan pansus. Jadi mengulang-ulang apa yang sebetulnya hanya ada di permukaan gitu. Jadi kurang menusuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang lebih mencari alat bukti hukum. Atau mungkin ini bagian dari proses, Pak? Bahwa masih di situ-situ aja gitu. Ya bisa saja. Jadi kalau saya lihat kelihatannya tuh mungkin yang diinginkan adalah saksi mungkin yang mengungkapkan gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan dari saksi sendiri maunya dipancing. Mungkin ya, itu kan juga saya nggak ngerti ya. Cuman kalau saya lihat ya keterangannya masih seputar-seputar situ-situ saja gitu. Cuman bedanya kalau dulu dibicarakan di forum politik, di pansus, sekarang dibicarakan di forum yang mengikat secara hukum karena pengadilan tipikor gitu. Tapi Oke, Pak Januar, ya ada beberapa kalau yang misalnya nih dari perspektif hakim sendiri ya, apakah pengadilan tidak punya kreativitas atau strategi untuk menguak informasi lebih jauh daripada mengulang-ulang keterangan yang memang sudah di luar pengadilan sering kita dengarkan? Atau mungkin ada bargaining politik tertentu, kalau kita terpaksa bilang dari sudut pandang politik, yang mungkin Pak Yusuf Kalla sendiri minta dipancing agar tidak ada yang merasa dikorbankan di sini? Ya bisa jadi seperti itu, cuman kalau hal seperti itu harus ditanyakan ke para politisi, Mas. Kalau saya kan lebih banyak area saya di ekonomi ya. Cuman kalau menurut saya pertanyaan di area ekonominya menurut saya tidak menukik ke arah-arah yang mencari kepada pembuktian hukumnya gitu. Cuman kalau soal politik, bahwa ya wajar kalau misalnya seseorang dalam forum seperti itu, apalagi juga sekarang masa-masa politik, dia maunya juga kalau ngomong karena dipancing, kalau cerita kan kesannya kayak orang curhat gitu ya, itu ya bisa saja seperti itu gitu. Cuman ya ini harus ditanyakan ke yang biasa analisa politik sih, Mas. Saya nggak bisa menjawab itu gitu, karena saya memang tidak di area itu gitu. Ya, Pak Januar, dari pendapat profesional Anda, kalau Anda harus menilai kasus Bank Senturi sendiri, terlepas dari Bank Senturi itu bank kecil atau bank besar, tadi kita sudah diskusikan mengenai dampak psikologisnya. Sebenarnya layak atau tidak sih ada talangan yang tiba-tiba jumlahnya membesar sedemikian rupa itu? Tidak, kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya mungkin langkah pertama, kalau saya akan melihat ketika bank lain pun tidak mau memberikan pinjaman, berarti kan dia mengalami krisis kepercayaan di industrinya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya saya harus mengambil itu, saya mengambil borok. Tapi katakan saja bahwa pada waktu itu saya tidak punya pilihan lain yang disebut dengan efek psikologis. Kalau saya akan melakukan bahwa walaupun ternyata apa yang ditakutkan sebagai efek psikologisnya tidak terbukti kan, Pak? Betul, cuman kan katakan saja ya, kalau saya dalam posisi pada waktu itu dalam anggota Dewan Gubernur, saya pasti akan mengatakan bahwa uang FPJP itu harus diselesaikan ke lawan clearingnya, agar kalah clearingnya selesai, dan kemudian manajemennya langsung saya take over, karena saya sudah tahu bank itu bermasalah gitu. Justru menurut saya di situ poinnya. Katakan pun saya harus percaya kepada yang namanya psikologis dan sistemik, maka pertanyaan saya selanjutnya kepada anggota Dewan Gubernur, kenapa tidak di take over banknya? Jadi dalam artian bahwa uangnya itu betul-betul mengatasi masalahnya gitu. Baik. Pak Januar, kita nantikan bagaimana akhir dari serial Senturi yang cukup melelahkan ini, dan terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Selamat bertugas kembali. Baik, dan pemirsa, saya masih akan melanjutkan diskusi dengan Pak Kudri, namun tentunya setelah yang berikut ini. Kami segera kembali.